萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Transaksi bisnis? Jenis transaksi bisnis apa? Ketiga pemimpin yang awalnya berpikir bahwa Xiao Yan ingin berbalik melawan. Mereka tercengang ketika mereka mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Xiao Yan. Mereka langsung bertanya dengan tidak yakin. Xiao Yan tersenyum dan merenung sejenak sebelum berbicara perlahan, keuntungan di Feng City memang sangat kaya. Saya bisa mengizinkan ketiga fraksi Anda untuk menempati bagian di kota Feng. Apa yang ingin pimpinan Xiao ingin lakukan? Ketiga pemimpin saling pandang sebelum pria tua bermuka gelap itu bertanya dengan hati-hati. Mereka tidak percaya bahwa keuntungan ini tidak akan jatuh dari langit tanpa alasan. Saya punya musuh yang cukup kuat. Meskipun saya sudah memiliki kepercayaan diri untuk bersaing dengan mereka mengingat kekuatan saya saat ini, saya masih membutuhkan beberapa pembantu. Tatapan Xiao yang terkunci pada mereka bertiga dan tertawa samar. Saya hanya meminta Anda tiga pemimpin untuk membantu saya pada saat itu. Xiao Li, yang mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata awal Xiao Yan dari belakangnya, juga mulai rileks. Musuh yang Xiao Yan telah sebutkan secara alami adalah Misty Cloud Set. Dia jelas menyadari dalam hatinya bahwa meskipun kekuatan Xiao Yan telah melambung, dia lemah dalam jumlah. Di sisi lain, Misty Cloud Sect memiliki banyak ahli dan landasan yang kuat. Dengan hanya mengandalkan sedikit goresan kecil mereka, ada perasaan tak berdaya lalat capung yang mencoba mengguncang pohon besar. Niat yang telah dia nyatakan sebelumnya adalah bahwa dia ingin datang ke daerah sudut hitam untuk memperluas dan memperkuat fraksinya. Namun, jika dia bergantung pada metode ini, setidaknya membutuhkan 1 tahun sebelum mereka akan dapat mencapai kekuatan untuk bersaing dengan Misty Cloud Sect. Metode Xiao Yan saat ini untuk mengumpulkan bantuan fraksi lain dalam wilayah sudut hitam akan memiliki hasil tercepat. Namun, mereka perlu kehilangan beberapa keuntungan. Ini tidak seberapa dibandingkan dengan perseteruan darah yang diciptakan dari penghancuran klan. Musuh? Ketiga pemimpin terkejut ketika mereka mendengar ini. Ekspresi mereka segera menjadi sedikit tidak stabil. Xiao Yan masih perlu mengumpulkan para pembantu meskipun kekuatannya saat ini. Seberapa kuat musuhnya? Meskipun keuntungan dari Feng City kaya, itu tidak akan bermanfaat jika mereka akhirnya ditarik ke lubang api. Boleh aku tahu fraksi mana di benua itu adalah musuh yang disebut Kepala Xiao? Wanita yang cantik itu akhirnya tidak bisa menahan diri untuk membuka mulutnya untuk bertanya beberapa saat kemudian. Xiao Yan tertawa pelan. Rasa dingin yang samar berkelap-kelip melalui mata hitamnya yang gelap. Meskipun fraksi itu telah bersembunyi di salah satu sudut seperti kura-kura selama bertahun-tahun ini, saya pikir semua orang seharusnya sudah mendengar tentang mereka. Di kerajaan Jiama, Misty Cloud Sect. Suara samar, dingin perlahan-lahan meludah keluar dari mulut Xiao Yan sebelum gemeresik di aula besar. Misty Cloud Sect? Ketiga pemimpin dengan lembut menggumamkan nama yang agak akrab ini di mulut mereka. Ekspresi mereka berubah sedikit beberapa saat kemudian. Mereka saling bertukar pandang satu sama lain sebelum lelaki tua berwajah bayangan itu menyuarakan pikirannya. Saya sepertinya telah mendengar beberapa berita tentang fraksi ini. Jika berita yang saya dapatkan benar, Misty Cloud Sect memiliki seorang elit Du Zong. Iya, saya juga mendapat berita sebelumnya bahwa seorang elit Du Zong telah muncul di Kekaisaran Jiama. Namanya sepertinya dipanggil Yunshan?
Wanita yang cantik itu juga sedikit teringat ketika dia berbicara dengan ekspresi serius. Xiao Yan tidak merasa terkejut bahwa ketiga pemimpin telah mendengar tentang Mystic Cloud Sect. Meskipun wilayah sudut hitam adalah puluhan ribu kilometer dari Kekaisaran Jiama, itu tidak akan menghalangi beberapa berita yang sangat penting untuk menyebar. Dou Zong, seorang ahli dari kelas ini dapat dianggap sebagai ahli kedudukan tertinggi bahkan ketika ditempatkan di seluruh benua Douqi. Oleh karena itu, berita mulai menyebar seperti api setelah tersebar dari Kekaisaran Jiama. Para pemimpin dari 3 fraksi besar saling memandang. Sesaat kemudian, mereka menggelengkan kepala dengan agak malu. Pria tua bermuka bayangan tersenyum canggung ke Xiao Yan dan berkata, "Kepala Xiao, Anda tidak bisa menyalahkan kami atas keputusan ini. Wilayah sudut hitam adalah ribuan kilometer dari Mystic Cloud Sect. Bahkan dengan kecepatan kami, kemungkinan akan membutuhkan setidaknya 2 hingga 3 bulan untuk melakukan perjalanan ke sana dan kembali. Terlebih lagi, kekuatan Mystic Cloud Sect memang kuat. Ini bisa dianggap agak terkenal bahkan di seluruh wilayah barat laut benua. Saya pikir itu tidak akan mudah untuk membalas dendam bahkan dengan bantuan kami. Kekuatan Mystic Cloud Sect bisa dianggap berada di dekat fraksi tingkat pertama bahkan di seluruh bagian barat laut benua. Jika fraksi-fraksi tingkat pertama dari wilayah sudut hitam harus ditempatkan di seluruh benua, jelas bahwa mereka akan mendapat peringkat sedikit lebih rendah. Jika seseorang ingin menemukan satu fraksi tunggal di seluruh wilayah sudut hitam, sepertinya tidak satu pun dari mereka akan mampu melampaui Mystic Cloud Sect. Aliansi hitam sebelumnya mungkin bisa berdiri bahu-membahu dengan Mystic Cloud Sect, tapi itu adalah aliansi dan bukan satu fraksi. Tentu saja, jika Xiao Yan mampu mengumpulkan fraksi-fraksi di seluruh wilayah sudut hitam, dia secara alami akan dapat jauh melampaui Mystic Cloud Sect. Namun, pada dasarnya tidak mungkin untuk menyatukan semua orang di tempat yang kacau ini. Hehehe, kalian 3 pemimpin harus takut bahwa Xiao Yan tidak dapat berurusan dengan Mystic Cloud Sector dan akan berakhir menyeret kalian semua menjadi berantakan, kan? Xiao Yan tidak marah dengan reaksi orang-orang ini. Dia hanya tertawa pelan. Mereka bertiga memberi senyum malu tapi tidak mencoba membela diri. Selain dari Yunshan, Mystic Cloud Sect tidak akan memiliki lebih dari 3 total elit Du Huang. Sisanya sebagian besar adalah tetua di kelas Do Wang atau Do Ling, dan tidak ada yang perlu ditakuti dari mereka. Murid tingkat rendah tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Xiao Yan tertawa dengan suara lemah. Kami juga memiliki seorang elit Du Zong. Adapun Du Huang, apakah ada orang yang lebih kuat dari Han Feng? Oleh karena itu, kita hanya perlu menemukan beberapa pembantu yang memenuhi syarat untuk membantu kita melawan kekuatan besar Mystic Cloud Sect. Ini tidak sulit untuk kalian bertiga. Mata ketiga pemimpin itu berkedip, tetapi mereka tetap diam. Mereka memang sekelompok orang yang tidak akan melakukan apa-apa tanpa melihat hadiah. Alis Xiao Yan merajut sedikit ketika dia melihat kesunyian bersama dari ketiga orang ini. Dia segera menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, ambisi gerbang Xiao tidak berhenti di kota Feng. Kami pasti akan terus menyebar ke seluruh daerah sudut hitam di masa depan. Dengan kekuatan kami, keuntungan yang akan kami dapatkan di masa depan tak terhitung jumlahnya lebih besar dari sekarang. Jika kalian bertiga bersedia membantu saya tidak akan melupakan Anda semua ketika datang ke kue besar ini di masa depan. Panas mendidih melonjak di dalam hati ketiga pemimpin ini ketika mereka mendengar kata-kata Xiao Yan. Saat ini, gerbang Xiao memiliki Xiao Yan dan misterius Dou Zong di belakangnya. Kekuatannya sudah melebihi dari aliansi hitam saat itu. Kemungkinan tidak ada fraksi dalam wilayah sudut hitam yang bisa bersaing dengan mereka. Oleh karena itu, kata-kata Xiao Yan ini tidak diragukan lagi memiliki daya tarik besar bagi mereka. Namun si Mystic Cloud Sector sialan itu bukanlah makhluk biasa. Xiao Yan tersenyum sekali lagi saat dia melihat ekspresi berubah dari 3 orang.
Suaranya samar-samar mengeluarkan obat kuat terakhir. Kalian semua seharusnya sudah mendengar tentang pil Huang Perkasa, bukan? Ketiga pemimpin itu segera mengangkat kepala mereka ketika suara tenang terdengar. Tatapan mereka menatap tegas pada Xiao Yan dan mata mereka dipenuhi dengan sukacita liar. Mihti Huang Pil adalah pil obat yang dikenal berada di puncak pil obat tingkat 6. Efeknya sangat sederhana. Menggunakannya akan memungkinkan seorang elit Du Huang untuk meningkatkan kekuatannya 1 atau 2 bintang dalam waktu singkat. Selain itu, Mihti Huang Pil memiliki kegunaan lain, bisa memperbaiki tulang seseorang. Kekuatan obat sisa setelah peningkatan kekuatan seseorang akan membantu memperkuat tubuh orang yang telah mengkonsumsinya. Meskipun penguatan semacam ini tidak bisa dibandingkan dengan penguatan yang menakutkan yang Xiao Yan alami di bawah tanah, itu masih bisa meningkatkan kemampuan bertarung seseorang secara signifikan. Cukup berbicara, efek pil Huang Perkasa dan pil Do Spirit serupa. Namun, pil Do Spirit hanya berguna untuk doang, sedangkan pil Huang Perkasa sangat bermanfaat bagi seorang elit Do Huang. Selain itu, memiliki efek tambahan memperkuat tulang seseorang. Bahkan tanpa efek ini, itu akan tetap menjadi salah satu pil obat yang paling dicari oleh seorang elit Du Huang. Daya pikat meningkatkan kekuatan seseorang dengan 1 atau 2 bintang terlalu menarik bagi mereka. Harus diketahui bahwa ketika seseorang mencapai tingkat Du Huang, itu bukan hal yang tidak biasa bagi beberapa orang yang tidak beruntung untuk mengalami kesulitan meningkatkan kekuatan mereka dengan 1 tingkat bahkan setelah beberapa tahun. Pil obat yang bisa meningkatkan kultivasi seseorang akan selalu memiliki daya tarik terbesar. Oleh karena itu, ketiga pemimpin itu tidak menyembunyikan keinginan di dalam hati mereka. Pil obat jenis ini bukanlah sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan. Namun, sepertinya Han Feng sendiri memiliki kemampuan untuk memurnikannya di seluruh kawasan sudut hitam. Namun, mereka tidak pernah memiliki hubungan baik dengan Han Feng. Oleh karena itu, secara alami tidak mungkin baginya untuk menghabiskan upaya untuk memperbaiki pil obat jenis ini untuk mereka. Untuk alasan ini bahwa hati mereka semua terangkat ketika Xiao Yan menyebutkan nama ini. Kepala Xiao sanggup menyempurnakan pil Huang Perkasa? Kegembiraan liar di mata mereka bertiga perlahan mulai menarik beberapa saat kemudian. Pemimpin liar singa bertangan telanjang adalah yang pertama kali secara tidak sengaja bertanya. 2 orang lainnya buru-buru melemparkan pandangan mereka ke Xiao Yan ketika mereka mendengar kata-kata ini. Pil Huang Perkasa adalah pil obat tingkat 6 puncak. Saat itu, bahkan peluang sukses Han Feng saat memperbaiki itu tidak terlalu tinggi, apalagi Xiao Yan yang sangat muda ini. Saya tidak akan menyebutkan ini di depan Anda bertiga jika saya tidak tahu cara memperbaikinya. Xiao Yan tersenyum. Dia menjentikkan jarinya dan gumpalan api hijau jade tiba-tiba muncul. Suhu seluruh aula segera melonjak mengikuti munculnya nyala api. Bahkan udara menjadi sangat kering. Ini adalah api surgawi. Mata mereka bertiga menyusut saat mereka melihat gumpalan api hijau jade. Tanpa sadar kaki mereka mundur beberapa langkah. Menjadi elit Du Huang, mereka jelas menyadari kekuatan menakutkan seperti apa yang dimiliki api surgawi. Meskipun kekuatan mereka, itu akan sangat merepotkan jika mereka menyentuh bahkan sedikit dari benda ini. Wajar bagi saya untuk memiliki modal saya untuk membunuh Han Feng. Xiao Yan melihat ketiga orang itu saat dia berbicara dengan senyum samar. Jari telunjuknya menari dengan lincah saat gumpalan api hijau gelap itu dengan patuh berlama-lama dan menari di sekitar jarinya. Karena saya bisa membunuhnya, wajar saja saya telah melampaui dia. Mengapa saya tidak dapat menyaring hal-hal yang dia bisa? Jika Anda bertiga setuju dengan kondisi saya pasti akan menyerahkan pil Huang Perkasa setelah masalah berhasil diselesaikan. Selain itu, Anda semua akan dapat menikmati keuntungan di wilayah sudut hitam yang akan membuat orang lain iri pada Anda.
Apa yang Anda katakan? Tawa Xiaoyan yang lembut mendarat di telinga mereka bertiga, menyebabkan napas mereka perlahan menjadi kasar dan berat. Wajah mereka sedikit memerah saat mata mereka berputar dengan cara yang mudah berubah. Hati mereka juga telah jatuh ke dalam konflik besar. Xiaoyan berhenti mengatakan apapun dalam menghadapi konflik ketiga orang ini. Dia menyipitkan matanya dan menunggu jawaban terakhir dari ketiga orang ini. Suhu gumpalan api hijau gelap di jarinya juga diam-diam naik dengan suasana hatinya saat dia menunggu ketiga pemimpin itu akhirnya pulih dari pergumulan mereka ketika suhu aula naik ke tingkat tertentu. Mereka saling pandang sebelum akhirnya mengertakkan giginya dan mengangguk dengan keras. Mereka akan pergi keluar dan mencari kekayaan bahkan di tengah bahaya. Baiklah, kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.